لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون جعلنا الله وإياكم من المتقين برحمته يا أرحم الراحمين وبجوده يا أجود الأجودين. Sahabat-sahabat KSNS, kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat. Ya salam. Sahabat. Ya salam. Dari tadi kepala anak fegal ke sini mulu. Ini begini. Ini fegal ini. Kemari mulu. Mana dia nih? Nggak ganti-ganti. Sahabat KSNS. Sekarang kita memasuki episode KSNS ke-497. Masya Allah. 497. Mohon maaf ya sahabat. Akhir-akhir ini, sahabat sering menyaksikan KSNS. Ulangan-ulangan sebelumnya. Tidak ada penambahan episode. Itu dikarenakan kemarin kita ada membuat program KSNS The Journey. Yang mana kita syutingnya di Makkah dan Madinah. Insya Allah akan tayang di bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan, insya Allah akan tayang KSNS The Journey pada jam berikut. Jam berikut maksudnya nanti lihat. Kan di channel Indovision ada tuh. Nah, judulnya KSNS The Journey. Kalau ini KSNS saja. Kalau ini kecerdasan spiritual, ya kan? Kalau itu KSNS The Journey namanya. Insya Allah sahabat bisa menyaksikan selama bulan suci Ramadan. Insya Allah. Dan semoga itu bisa tayang di lain bulan suci Ramadan. Insya Allah. Dan nanti ada KSNS The Journey berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat. Kemarin saya juga baru kembali dari Padang Panjang. Masya Allah. Undangan dari Bapak Wali Kota Padang Panjang. Jazakumullah khairan. Telah mengundang saya ke sana dalam acara Targhib Ramadan. Ternyata Masya Allah banyak sekali orang-orang Padang Panjang yang menyaksikan KSNS. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat. Ya salam dong. Sahabat. Ya salam.
Sebagaimana kita sudah menyampaikan terlebih dahulu tentang sejarah Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kehadirannya di alam muka bumi ini di saat orang-orang sedang terpecah. Umat Islam sedang terpecah. Terpecahnya umat Islam dimanfaatkan oleh orang-orang dari Eropa merebut Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa atau yang terkenal dengan nama Yerusalem oleh mereka. Saat itulah kehadiran Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu taala anhu warḍah. Semestinya di episode 497 ini saya berkisah tentang masa remaja seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Akan tetapi akan tetapi ada aja ya Kak SNS. Ya salam dulu dong, ya salam gitu. Ya salam. Ada yang ketinggalan sahabat, tapi ini hikmahnya besar banget. Hikmahnya besar banget. Saya baru dapetin nih, ada kisah yang ketinggalan sahabat KSNS. Tapi hikmahnya besar banget, Masya Allah. Tentang dari manakah Salahuddin Al-Ayyubi itu berasal. Dari seorang ayah, siapakah Salahuddin Al-Ayyubi? Dan dari seorang ibu manakah beliau lahir? Nah ini yang kita mau bahas. Karena buah tidak jauh dari pohonnya. Kecuali kalau buah itu udah diangkut. Baru dia jauh. Kalau baru jatuh, dia nggak jauh dari pohonnya. Buah duku. Pohonnya duku, sahabat KSNS. Buah alpukat. Pohonnya alpukat. Nggak ada kita dapat buah alpukat pohon pepaya. Pohon pepaya. Nggak ada kita dapat buah pepaya pohon duren. Nggak ada. Pohon duren berbuah pepaya. Bisa masuk dunia dalam berita. Zaman dulu ada dunia dalam berita. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal sosok ayah daripada Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi dan sosok ibu dari Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Bagaimana ayah dan ibunya ini bisa mendapatkan kemuliaan yang besar, melahirkan orang besar yang dapat meneruskan perjuangan kaum muslimin dan berhasil membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan orang-orang Eropa yang memusuhi Islam saat itu. Ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik. Saya akan mengawali dari kisah perjumpaan ayah Salahuddin dengan ibunya Salahuddin sebelum pernikahan. Bagaimana kisahnya? Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam. Kemarin waktu di mana? Di Padang Panjang, lagi saya milih batu cincin. Lagi milih batu cincin, ada yang negor.
Namanya siapa tuh? Dari Si Jungjung. Si Jungjung dia. Tulis Si Jungjung. Beliau bilang, saya sering nonton acara KSNS. Alhamdulillah. Terus dia bilang apa ya? Oh ya, itu dapat dari mana tuh? Bidadari-bidadari surga tuh. Itu paling bagus KSNS karena ada itunya katanya. Ya memang saya selalu kedepankan ini dalam setiap pembukaan. Karena sahabat, insya Allah ini bukan masalah lebay atau nggak lebay ini sahabat ya. Saya mau ngomong apa adanya dari curahan hati yang terdalam. Saya mengharap berkah dari acara ini bisa membawa saya dan membawa seluruh yang menyaksikan acara ini insya Allah semakin kuat imannya kepada Allah dan Rasulnya, semakin bertakwa kepada Allah sehingga kita semua berkumpul dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Betul itu sahabat. Kita ngandelin amal kita ini apa? Jadi kita ceritain kisah para nabi, kita ceritain kisah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita kisahkan para nabi alaihimussalam. Kita kisahkan seperti Imam Salahuddin Al-Ayyubi seperti saat ini. Berharap kita udah kenal sama mereka sebelum kematian kita. Nanti kita dapat doanya sebagai doa Nabi Yusuf alaihissalam. Wa alhiqna bis-salihin. Wa alhiqna bis-salihin. InsyaAllah kita nyusul orang-orang soleh sebelum kita. Ya. InsyaAllah sahabat doain terus acara ini biar dijaga sama Allah. Fallahu khairun hafidhan. Wa huwa arhamur rahimin. Minta maaf episodenya kelamaan kagak tampil yang baru. Ya. Sahabat KSNS insyaAllah dimaafin. Dan insyaAllah ke depan lebih baik. Terus lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, kita langsung masuk kepada inti kisah yang ingin saya sampaikan. Ketahuilah bahwasannya seorang pemimpin, seorang amir, seorang pemimpin di Tikrit. Di mana? Di Tikrit. Tikrit itu di mana? Di mana? Di Irak. Di Irak. Irak. Irak itu di mana? Tepat di luar negeri. Salah. Ente pintar. Berarti sering nonton KSNS. Masya Allah. Ya salam dulu. Ya salam. Jadi Amir Tikrit namanya siapa? Najmuddin Ayyub. Namanya siapa? Najmuddin Ayyub. Ya, ini ada yang ketinggalan sahabat ya. Nah, ini penting ini. Ini penting banget. Ini hikmah besar. Lam yatazawwaj li fatrah tawilah fasa'alahu akhuhu. Jadi dikabarkan dia lama nggak nikah sahabat. Padahal dia ya Allah ganteng, Najmuddin, gagah, amir loh ini. Fulus ada, amir di Tikrit, di Irak. Tapi dia lama sekali belum menikah. Jadi ibaratnya kalau bahasa kita bilang, lama membujang. Lama apa? Lama membujang. Entah kenapa. Akhirnya apa? Saudaranya, adiknya beliau, memberanikan diri untuk bertanya kepada Najmuddin Ayyub. Siapa nama saudaranya masih ingat? Asaduddin. Asaduddin. Macannya agama. Asaduddin namanya. Asaduddin itu adalah adik dari Najmuddin. Ini serba ada ad-dinnya belakang ini. Zaman-zaman itu. Ada nanti raja yang zalim namanya Mujiruddin. Macam-macam. Serba din ini. Jadi Asaduddin qailan. Ya akhi. Limala tatazawwaj. Wahai saudaraku. Kenapa engkau tidak nikah? Maksudnya. Udah saatnya gitu loh.
Apa yang kurang sih? Maksud tinggal nunjuk aja, tinggal nunjuk mau siapa. Orang pasti mau, ini Amir. Ini Amir loh ini. Pemimpin dari Tikrit. Gagah, berani, ganteng. Ada hartanya. Dijawab. Faqala lahu Najmuddin. Berkata pada saat itu Najmuddin kepada adiknya Asaduddin. Apa yang dia katakan? Yang dia katakan, la ajidu man tasluh li. Saya belum dapat wanita yang pas buat saya. Ya salam. Belum dapat wanita yang pas buat saya. Kata siapa? Kata Najmuddin ini. Calon ayahnya Salahuddin. Saya belum dapat wanita yang pas buat saya. Masya Allah. Ada satu dulu anak muda, saya sering cerita ya. Ente kenapa nggak nikah? Belum dapat yang pas nih Ustaz. Doain aneh deh kalau udah dapat yang pas, aneh mau nikah. Satu, dia perempuan soleha. Dua, orangnya cantik. Tinggi 170 deh. Kalau bisa matanya biru-biru kucing begitu deh. Ya Allah. Matanya, rambutnya pirang. Putih kulitnya. Kemudian yang ketiga, orangnya kaya dah kalau bisa deh. Udah capek nih hidup miskin kelamaan. Ya Allah. Yang keempat, keluarganya baik semua. Waduh. Aneh bilang kalau bisa doa begitu buat aneh, bukan buat ente. Masya Allah. Dia mau nyari yang sempurna. Manusia tuh ada aja kekurangannya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kita aja nggak sempurna. Kalau pengen yang sempurna nanti dapatnya di dalam surganya Allah. Makanya sahabat KSNS saya sering ngomong bidadari. Bidadari surga. Ya salam. Ibu-ibu sampai keselak minumnya. Asik ya. Nah kita lanjut. Akhirnya apa? Kata Najmuddin, belum ada yang pas untuk menjadi pendampingku, untuk menjadi istriku. Faqala lahu Asaduddin, ala akhtub lak. Apakah mau aku lamarkan seseorang perempuan yang pas buat kamu? Mau gak? Saya lamarkan ini. Perempuan yang pas. Kalau ngomong pas tuh gini. Pas. Saya jadi ingat dulu. Lagi zaman di pesantren. Teman saya dari luar beli susu. Dia ngomong. Susu. Dia habis minum susu, kurang ajar. Dia ngilerin doang. Yang pas, mau nggak? Kata Asaduddin. Saya lamarin perempuan yang pas buat kamu, Najmuddin. Kemudian dia berkata, katanya Najmuddin, man? Siapa yang hendak kau tawarkan kepadaku? Perempuan mana yang kau hendak tawarkan, hai Asaduddin? Saat itu Asaduddin menjawab. Wanitanya sudah ada ya, Najmuddin. Wanitanya sudah ada, wahai Amir Tikrit. Yang penting engkau mau. Wanita itu adalah ayah dari seorang pembesar. Cantik orangnya. Pas buat kamu. Sederajat untukmu. Dia adalah, saya akan sampaikan setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat,
Ya salam. Masya Allah. Jadi selamat terus gitu ya. Nah, kita akan lanjut. Man. Man itu artinya siapa? Man. Jadi mulai sekarang, Bapak Ibu kalau lagi di dalam rumah ada orang ketuk pintu, tanya, man. Dia nggak paham. Siapa orangnya? Dijawab sama Asaduddin Syarquh. Beliau menjawab, Ibnah Malik Shah bintu Sultan Muhammad bin Malik Shah. Dia adalah putri dari Raja Shah, anak dari Sultan Muhammad bin Malik Shah. Jadi keturunan dari Raja Shah, anak dari Sultan Muhammad bin Malik Shah. Anak keturunan dari Malik Shah maksud saya. Anak dari, jadi Malik Shah ini adalah kakeknya. Anak dari Sultan Muhammad bin Malik Shah. Dia adalah As-Sultan As-Saljuqi. Dia adalah Raja Bani Saljuk. Atau dia adalah Ibnah Nizamul Malik. Jadi dia adalah putri dari seorang menteri, kana waziran minal wuzara al-idham. Dia adalah putri dari seorang menteri di zaman Abbasiyah, sedang memimpin dunia Islam. Jadi ini putri bangsawan lah gitu. Anaknya Sultan Muhammad bin Malik Shah intinya. Fayaqul Najmuddin. Apakah menerima? Najmuddin tawaran dari adiknya Asaduddin. Pada saat itu dia berkata, Innahum, sesungguhnya mereka tidak tepat buatku. Maksudnya, keluarga mereka tidak tepat buat. Saya bukan mencari yang seperti itu. Subhanallah. Subhanallah. Dia tidak tepat buatku. Fayata'ajjab minhu Asaduddin Syarquh. Maka pada saat itu, Asaduddin heran. Ta'ajjab. Kif? Seorang pria ditawarkan wanita yang cantik, wanita yang terhormat. Menolak. Setiap laki-laki kan seringnya pengen yang cantik. Apalagi pinter, bangsawan. Kif? Menolak. Allah yahdi. Ini menimbulkan keheranan pada Asaduddin. Sampai Asaduddin bilang, "Wa man yasluh lak?" Kalau begitu, siapa yang pantas buat menjadi pendampingmu, wahai Amir Tikrit, wahai kakakku Najmuddin, siapa yang pantas untuk mendampingimu? Ini dengar ini jawaban ini. Dahsyat ini, Masya Allah. Di jawabannya dengar ini. Qailan, si Najmuddin bilang sama adiknya Asaduddin, Uridu zaujatan salihatan ta'khudhu biyadi ila al-jannah wa anjabu minha waladan
tahsun tarbiyatahu hatta yashab wa yakun farisan wa yu'id lil muslimin Baitul Maqdis. Atau kama qala. Ketahuilah. Kita begini kayak begini. Cih, asik. Kayak di itu ya, sinetron. Ya udah cepat terjemahin. Iya, sabar nih lagi mau diterjemahin. Ada aja yang ngomong cepat terjemahin. Ya gitu. Nih dengerin. Najmuddin bilang, sesungguhnya aku sangat menginginkan istri yang salihah. Istri yang salihah. Yang bisa membawaku menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salam, ya salam. Masya Allah. Gimana sih istri yang bisa membawa kita ke surga? Yang ngedampingin kita. Begitu kita benar dia dukung. Begitu dia salah. Begitu kita salah, dia ingetin kita. Istri yang membangunkan kita untuk bangun malam. Ibadah tahajud. Istri yang ngajak kita baca Quran bareng. Istri yang ngajak kita banyak-banyakan baca salawat. Istri yang ngajak kita banyak-banyakan baca istighfar. Udah istighfar berapa suamiku? 1000, aku mau 2000 nih. Wah, jadi suaminya itu ya Allah. Ini kagak. Istrinya pengen ceritanya makanan musuh. Ya Allah. Berhenti dulu sejenak di sini. Sebentar sahabat. Ini asyik nih untuk kita bahas. Istri yang kayak gimana tuh yang bisa bawa kita ke surga? Pertama, saya ingin sampaikan. Istri yang bisa bawa suaminya ke surga, istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kedua, istri yang selalu mengajak suaminya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Suamiku, yuk kita bangun malam, yuk ntar malam. Dibangunin, aduh, asik. Cepretin air. Ini suami ngamuk. Jangan kurang ajar, jangan kurang ajar. Ini orang baik, suami istri yang kayak begini. Istri yang kalau dengerin curhatan suaminya, dia nggak banyak ngomong, dia gelar sejadahnya, dia doa. Ya Allah, asik. Ini suaminya baru pulang. Aduh, ini lagi sepi nih dagangan. Makanya, jadi orangnya, diomelin. Suami lagi pulang, ini lagi sepi nih dagangan. Gelar sejadah tuh istri. Bentar suamiku. Nih, dengerin nih, istri yang baik nih. Suaminya pulang nih ngomong, lagi sepi nih dagangan. Tenang suamiku ya. Dia ngambil air wudhu. Aduh. Dia gelar sejadah. Allahu Akbar. Dia sholat sunnah 2 rakaat. Dia doa depan suaminya. Dia nangis dalam doanya. Itu suaminya dijawab sama itu. Terjawablah kedukaan seorang suami dengan rintihan doa istri yang berharap pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu suami tidak ada kalimat dan tidak ada keinginan untuk berbuat kriminal apapun. Karena dia yakin doa istrinya pasti diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Najmuddin, istri yang salehah yang bisa membawaku ke surga. Dan lanjutan terjemahnya akan saya sampaikan setelah yang melewat berikut ini. Jadi tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari,
warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat. Ya, sahabat, ini segmen keempat. Sebelum saya lanjutkan kisah yang tadi sahabat KSNS, sebaiknya kita lihat dulu Twitter kita. Mungkin ada yang ingin silaturahim atau ada pertanyaan di Twitter kita. Ya, sahabat. Ini banyak doa datang ke Twitter, alhamdulillah. Dari Beni Nasution, seiring doa semoga Syekh Fikri selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan dakwahnya. Amin ya Allah. Banyak sekali yang menyampaikan doa. Juga Yayan Suryani, perjalanan lancar, selamat sampai tujuan ya Syekh. Dari Yasmin Wahyuni, semoga lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, mana nih pertanyaan? Ya, jadi ada yang bertanya dari Hafid, kapankah mulai masuk Ramadan? Ya, mulai masuk Ramadan itu bertepatan tanggal 1 Ramadan, itu sudah pasti. Nah, tentang keputusan 1 Ramadan itu kapan, kita sebaiknya ikut dengan keputusan pemerintah. Karena berdasarkan keputusan secara banyak dan lewat ijtihad, lewat pencarian. Karena kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mulailah masuk ke bulan suci Ramadan dengan melihat bulan. Seringnya kan begitu. Tapi kita harap bisa sama. Mayoritas lah sama gitu. Kan enak puasanya, lebarannya. Tapi kalaupun terjadi perbedaan, jangan sampai perbedaan itu menjadi sebab perpecahan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dengan umatnya yang menjaga persaudaraan dan persatuan. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surat Al-Hujarat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Itu surat Al-Hujarat
Surat ke 49 ayat 10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Rabbuna Allah, sama. Tuhan kita adalah Allah, sama. Ada Tuhan gak selain Allah? Gak ada. Yang ada Allah saja. Tiada Tuhan selain Allah. Kita hanya nyembah sama Allah. Sama. Nabi penutup siapa? Nabi Muhammad SAW. Sama. Kitab kita apa? Al-Quranul Karim. Sama. Kiblat kita sholat kemana? Ka'bah. Sama. Jangan berantem. Kewajiban puasa di bulan apa? Ramadan. Kan nggak ada kan yang pendapat sofar? Oh, kalau saya pendapatnya di bulan selain Ramadan. Nggak ada kan? Semua Ramadan. Sama. Nah, kalau gara-gara penentuan, jangan sampai umat tuh pecah. Satu dengan yang lain menghujat. Wah, nggak bener nih. Ormas ini bener nih. Ormas ini nggak bener nih. Nggak boleh. Kita punya kewajiban untuk menjaga persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kadang-kadang gara-gara yang taraweh 11 sama 23 berantem. Berantem. 10. Kagak bisa. 11. Ini dari dulu 11. Kagak bisa. 23. Waduh. Berantem. Akhirnya banyak orang kagak mau sholat. Jadi kagak sholat. Kenapa nggak mau sholat? Kagak. Pada berantem. Pusing kan ya. Kagak sholat. Ulah sebagian oknum yang meributkan soal itu. Akhirnya orang kagak sholat. Gak usah pusing-pusing. Sholatlah. Yang mau 11-11. 8 bisa bubar. Yang mau 23 terusin. Selesai. Apa masalahnya? Sholat isanya sama. Bacaan sholatnya sama. La ilaha illallah. Berantem ya hobinya. Tapi insya Allah itu udah gak ada. Sekarang kebanyakan orang sudah mulai kesadaran tumbuh. Apalagi nih saya nih. Berkisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Karena kalau umat Islam itu pecah, yang rugi kita sendiri, bos. Kita mesti persaudaraan kita. Kita mesti jaga. Di hati setiap orang beriman, itu mengakui Allah itu yang Esa. Dan semua mencintai Nabi kita Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Kitab kita Al-Quran. Kiblat kita Ka'bah. Puasa kita Ramadan. Salat kita 5 waktu. Haji, umrah. Sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Jadi kalau ada yang ribut, damaikan. Jangan malah kita yang bikin ribut. Ente takut sama dia. Beri aja yang kayak gitu, kalau dikasih hati ya makin jadi. Waduh, iya benar. Dia hantam. Kita bikin. Abghadur rijal ilallah aladdul khasim. Atau kama qala Nabi SAW. Orang yang paling Allah benci, yang ngadu orang. Kalimatnya saya nggak mau ngadu domba. Emang kita domba? Ngadu orang. Nggak ada yang ngadu. Ngadu domba ya ngadu domba. Ngadu orang ya ngadu orang. Ngadu orang bilang ngadu domba. Fa'aslihu baina akhawaikum. Wattaqullah. Dan maka takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun. Agar kalian dirahmati. Disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa orang yang disayang oleh Allah adalah orang yang menjaga persaudaraan. Dan selalu mendamaikan jika ada orang beriman berselisih. Semoga Allah merahmati kita semua. Bagaimana kisah kelanjutan dari Najmuddin
yang menyampaikan kepada adiknya tentang wanita idamannya untuk menjadi pendamping hidup dunia dan akhirat. Kita akan sampaikan setelah yang melewat berikut ini, tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya, jujur jawab ya. Bu, jangan iya. Woi, ya salam gitu. Kalau dipanggil sama saya, ya salam gitu ya. Bu, nah, itu. Pak, ya salam. Masya Allah. Saya mau tanya, ibu sekarang yang sudah nikah nih, saya mau tanya yang sudah nikah, merasa nggak jadi istri yang bawa suami ke surga? Hah? Kalau merasa, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Kalau belum merasa ya berarti mesti ada perbaikan. Karena kalau orang itu pengen bawa orang ke tempat sesuatu, dia pasti ke sesuatu itu. Contoh, saya mau bawa kamu ke puncak, misalnya. Otomatis, saya ini nyampe puncak gak? Orang yang saya bawa, saya usahakan nyampe. Saya aja juga jadi nyampe juga orang saya bawa dia. Kan gitu. Saya mau bawa kamu ke Condet. Waduh, Condet. Ini pada tahu gak Condet? Se-Indonesia tahu Condet ya? Masya Allah tuh, Condet hebat tuh. Condet. Condet dekat Celilitan. Dekat Celilitan, Masya Allah. Nah, pokoknya mau nyari minyak wangi, sono banyak. Gak apa-apa kita iklanin ini. Kagak ada mereknya. Ya, jadi misalnya saya mau bawa Anda ke Condet. Saya ini nyampe Condet gak? Nyampe loh. Saya kan bawa. Bukan nunjukin. Sayanya bawa. Jadilah istri yang begitu gitu loh. Maksud saya. Gitu. Jadilah istri yang saya mau bawa suami dan anak-anak saya ke surga. Kif. Kif sekarang caranya. Kitanya solehah. Ya. Kitanya jadi ahli zikir. Kitanya rajin bangun malam. Kitanya doa sama Allah Subhanahu wa taala biar kita, suami kita, anak-anak kita dapat hidayah Allah, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak tuntutan dunia. Ini yang penting. Tidak banyak tuntutan dunia. Jangan kita tahu suami kita kemampuannya begini, kita mintanya segini. Penghasilannya sebulan katakanlah 20 juta atau 10 juta, kita kebutuhannya 50 juta sendiri. Apa-apaan? Kita paksa suami kita untuk mencuri ke sini, mencuri ke sini. Itu bukan istri yang baik. Tapi nggak ada di sini, nggak ada. Ini istri soleha semua. Kelihatan dari, oh subhanallah, silo. Nur, cahayanya luar biasa. Masya Allah. Begitu senangnya suami saat ini ketika istrinya menyaksikan KSNS. Tapi ingat, suami juga harus punya kemauan. Pengen bawa istri ke surga. Gimana bawa istri ke surga? Tegaslah kamu. Di saat istrimu tidak menunaikan hak-haknya Allah, maafkan dia ketika dia belum bisa menunaikan hak-hakmu sebagai suami. Soal sholatnya kita tegas. Tapi soal dia belum bisa melayani kita,
kita maafkan dia. Jangan dibalik. Pulang minta bikinin kopi, istri bilang capek, habis. 1 jam diomelin. Rantang, piring, semuanya jatuh dah. Dari tempatnya. Nggak tahu diri. Istri nggak tahu diuntung. Apa-apaan nih? Waduh. Istri kagak sholat, dia diem aja. Ini suami yang bukan bawa istrinya ke surga. Jadi, apa kata Najmuddin? Aku menginginkan istri yang soleha, yang bisa membawaku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menggandeng tanganku, katanya. Ta'khudu biyadi. Dia bisa membawa tanganku, menggandeng tanganku menuju surganya Allah. Jadi begitu bangkit ketemu istrinya. Sini bah, ikut bareng yuk ke surga. Ya salah, asik. Istri kita jadi ratu dalam surga. Masya Allah. Enak ya? Kemudian apa? Wa anjab minha waladan. Dan saya bisa mendapatkan dari rahimnya dia seorang anak laki-laki. Yang mana dia dididik dengan tarbiyah yang baik oleh ibunya. Karena kan, makanya kan kata Nabi SAW, kalau wanita baik, negara baik. Wanita baik, negara baik. Ini kemana nih palanya musinya nih? Kemana nih? Sini. Kalau wanita baik, negara baik. Karena wanita itu yang didik anaknya. Masya Allah. Jadi walhasil, dia dididik dengan ibunya dengan tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik. Hingga jadi muda. Kemudian dia menjadi kesatria wa yakun farisan. Dan anakku bisa menjadi kesatria. Wa yu'id lil muslimin. Dan dia bisa mengembalikan hak kaum muslimin. Yaitu apa? Baitul Maqdis. Karena saat itu Baitul Maqdis lagi dikuasai oleh musuh-musuh Islam dari Eropa. Saat itu, keinginan kuat seorang Najmuddin, ya Allah, istri yang soleha membawaku ke surgamu dan bisa melahirkan anak yang terdidik dengan baik hingga masa mudanya sampai menjadi kesatria yang gagah, bisa mengembalikan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin kembali. Itulah cita-cita besar seorang Najmuddin. Pertanyaannya, di manakah dia mendapatkan ibu dari Salahuddin Al-Ayyubi? Ceritanya, kelanjutannya kayak gimana? Itu akan saya kisahkan di episode selanjutnya. Di 498. InsyaAllah, selamat sehat panjang umur, insyaAllah. Barakallahu fina wa fikum, doakan ya. Doakan saya, doakan program yang sedang saya bawakan ini, KSNS. Agar dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi penyebab hidayah untuk kita semua. Fallahu khairun hafidhan, wa huwa arhamur rahimin. Yang buruk jangan diambil dari kata-kata saya. Itu keluar dari lisan saya dan keburukan akhlak saya. Mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Doakan akhlak saya semakin baik. Dan insya Allah pemirsa semuanya, akhlaknya juga semakin baik. Al-haqqu min rabbik falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Janganlah engkau ragu untuk mengambil kebenaran tersebut. Untuk menjalankan kebenaran tersebut, jadilah engkau seperti Najmuddin yang berniat bukan hanya sekedar menikah untuk dapat membentengi hawa nafsu saja, akan tetapi menikah untuk membawa ke surga dan mendapatkan anak keturunan yang bermanfaat bagi kejayaan kaum muslimin. Barakallahu fina wa fikum, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan
بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله الموفق إلى أقوام الطريق. وأخوكم في الله فكر طارق، ونستودعكم الله